Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Uci Rahmayani Siagian dengan NIM 0101191018. Saya adalah mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Ini adalah praktek ceramah dengan mata kuliah Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun judul ceramah saya ini yaitu tentang pergaulan bebas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat taufik, inayah, dan serta nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan juga ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Sesuai judul saya tadi, saya akan membawakan ceramah singkat tentang yang namanya pergaulan bebas. Seperti yang kita tahu, kita hidup di zaman di mana hal-hal yang mungkin sudah tidak asing lagi sama yang namanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini merupakan suatu yang sangat marak terjadi pada saat ini. Pergaulan bebas menjakiti siapapun, mau itu anak-anak, remaja, dan juga tentunya orang dewasa. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa memperdulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan, sosial, dan tentunya hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama, dan tentunya mengabaikan norma-norma di masyarakat. Karena itu, para jamaah sekalian, pergaulan bebas ini cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain-lain. Di sini seperti yang kita tahu, remaja dan juga orang-orang yang mulai beranjak dewasa seperti saya pada umumnya merupakan generasi penerus bangsa yang telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Bahkan kalau di budaya barat ada istilah untuk anak remaja dan para orang dewasa yang namanya akan dianggap nerd atau cupu atau bisa dibilang tidak keren jikalau masih virgin atau perawan untuk anak perempuan. Hal ini tentunya dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan oleh lingkungan keluarga tentunya, sekolah maupun di masyarakat. Bahkan dari mereka kebanyakan tidak mempunyai keyakinan yaitu agama. Di negara kita, di Indonesia sendiri, mulai banyak anak-anak remaja yang sangat mengikuti tren budaya barat ini yaitu pergaulan bebas. Contohnya seperti pacaran di tempat umum, memakai pakaian yang tidak senonoh, atau terbuka, seks bebas, pesta narkoba, minum-minuman beralkohol atau keras, dan lain-lain. Yang notabene itu Indonesia cukup banyak orang yang menganut agama, yaitu tentunya agama Islam tentunya. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi para remaja juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Jadi sesungguhnya Islam ini telah mengatur etika pergaulan bagi para remaja. Perilaku ini merupakan batasan-batasan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan. Yang pertama yaitu adalah menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati.
Aurat ini merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Di samping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh dan juga tidak boleh tipis atau transparan. Adapun ayat Al-Quran yang merujuk pada menutup aurat yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudni alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'zainna wa kanallahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Adapun aturan kedua yaitu tentang menjauhi perbuatan zina. Nah, kalau membahas pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sesungguhnya diperbolehkan saja selagi masih ada batasan dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam ini adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam ini adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga, dan tentunya masyarakat sekitar. Untuk ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun hadis yang berkaitan dengan perbuatan zina yaitu la yazni nizani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Nabi beliau bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Dalam menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam juga telah membuat beberapa batasan-batasan. Yang pertama yaitu laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah syaitan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan. Itu semua adalah bujuk rayu setan. Na'udzubillahik. Dan yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Di sini maksudnya yaitu saling bersentuhan, yaitu yang dilarang Islam yaitu sentuhan yang disengajai dan disertai nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan dan menjaga pandangan. Nah, hakikat ini perintah mengandung hukumnya wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Adapun Nabi SAW bersabda yaitu setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terelakkan. Kedua mata yang berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar. Lisan berzina dan zinanya adalah berbicara. Dan tentunya tangan yang berzina dan zinanya adalah memegang, kaki berzina dan zinanya adalah berjalan, dan hati yang menarik dan berangan-angan, lalu kemaluan membenarkan dan menustakan. Muttafaqun alaihi, dan lafaz hadis dari riwayat Muslim. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama dan mempunyai keyakinan, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya.
Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jikalau ada kesalahan kata maupun sikap. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Demikian saya akhiri, yaitu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.